Halo teman-teman, ada kabar menggembirakan nih. Akhirnya saya bisa lolos monet dari 2 video. Jadi setelah saya bereksperimen selama 1 bulan membuat sebuah channel baru, saya berhasil menemukan strategi baru nih, yaitu membuat sebuah konten cerita zaman purba. Teman-teman bisa lihat 1 bulan kemarin saya sempat mengupload 1 video, kemudian saya susul upload lagi di hari berikutnya, dan selama 1 hari setelah upload, progresnya sudah mulai muncul. Dan ternyata masih ada yang suka dengan konten sejarah purba seperti ini. Dan yang kerennya lagi, ketiga video yang baru saya upload sudah ada yang nonton hingga puluhan ribu view. Dan dari 2 video ini channel saya sudah memenuhi kriteria untuk monetisasi. Ini artinya konten zaman purba seperti ini sangat diminati di luar negeri. Oh iya teman-teman, karena channel saya sudah monet, di bulan Oktober ini pendapatan dari channel baru saya mencapai sekitar 8 juta rupiah berdasarkan data di dashboard. Disclaimer dulu, semua yang saya bagikan adalah pengalaman pribadi. Hasil bisa berbeda untuk setiap orang tergantung usaha, konsistensi, dan strategi masing-masing. Di video ini nanti saya akan bagikan pengalaman saya dalam membuat konten zaman purba seperti ini, lengkap dari awal sampai cara uploadnya. Jadi tonton videonya sampai habis tanpa di-skip agar kalian menangkap setiap langkah tutorial yang akan saya sampaikan. Semua materi ini saya bagikan secara gratis, dan satu-satunya yang saya minta adalah dukungan kalian lewat tombol like dan subscribe. Dengan begitu semoga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk sesama. Jadi channel ini saya rintis sekitar 1 bulan yang lalu. Fokus kontennya adalah long video atau video panjang. Video yang saya buat ini gratis, kita cukup download dulu aplikasinya dari Play Store. Jadi sebelum nonton teman-teman bisa siapkan dulu buku atau catatannya biar nanti mudah saat prakteknya. Nah, sebelum mulai tutorialnya, aku mau rekomendasikan sebuah e-book untuk kalian yang baru mulai di YouTube dan masih pemula. E-book ini berisi panduan yang biasa aku gunakan, mulai dari cara membuat channel dari nol, pengaturan channel, tips upload, sampai strategi memilih tagar. Ada banyak tips-tips terbaru yang jarang dibahas di luar sana. Jika kalian tertarik, silahkan chat ke nomor ini. Dengan harga 50.000, kalian sudah bisa mendapatkan e-book ini sebagai panduan belajar. Oke teman-teman, untuk langkah pertama kita langsung saja masuk ke ChatGPT. Nah, kemudian di ChatGPT ini silahkan teman-teman masukkan skripnya. Nah, di sini skripnya teman-teman bisa cek aja di kolom komentar yang saya sematkan, karena sudah saya sertakan di kolom komentar. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja ya. Langsung aja kita tempelkan seperti ini, lalu kita generate aja. Klik yang ini teman-teman seperti biasa. Nah, di sini nanti akan dibuatkan judulnya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini judul beserta narasinya teman-teman. Jadi skrip ini kita gunakan untuk membuat judul dan juga narasinya teman-teman. Nah, ini sudah dibuatkan, sudah jadi ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini dan teman-teman ingin membuat judul yang lain, teman-teman tinggal ketikkan perintah aja di sini seperti ini teman-teman. Nah, make another one with a different title. Jadi teman-teman itu menyuruh ChatGPT ini untuk memberikan judul yang berbeda. Langsung aja kita coba teman-teman ya. Nah, ini sudah dibuatkan lagi teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau membuat konten itu bisa menggunakan satu skrip ini. Nah, nanti tinggal teman-teman bisa beri perintah seperti ini ya, make another one with a different title. Jadi menyuruh ChatGPT ini untuk membuatkan judul yang berbeda. Nah, nanti teman-teman tidak akan kehabisan ide konten seperti ini ya teman-teman. Jadi yang terpenting teman-teman simpen aja ini untuk promptnya, nanti teman-teman bisa gunakan untuk membuat konten seterusnya dan seterusnya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang ini, The Day We Learned to Dream, yang judul yang pertama ini. Nah, caranya teman-teman tinggal tahan aja, kemudian teman-teman pilih teks ini. Nah, di sini kemudian teman-teman bisa tahan aja di bagian ini, lalu teman-teman bisa, nah seperti ini, bisa di copy semua ya teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal salin aja seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah narasinya. Nah, untuk membuat narasi kita akan menggunakan sebuah aplikasi gratis teman-teman. Yang pertama adalah Google Terjemahan ini. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya voice over dari Google Terjemahan ini. Lah, caranya bagaimana?
teman-teman tinggal tempelkan aja, usahakan di sini teman-teman tempelkan dalam bahasa Inggris seperti ini. Dan di bagian title ini teman-teman hapus, jadi tinggal judulnya aja seperti ini. Nah, di bagian paling bawah ini teman-teman bisa klik aja, ada logo speaker, langsung teman-teman klik aja. The day we learn to dream for most of our history, humans have been dreamers, literally. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman, ada suara Google-nya. Jadi ini teman-teman bisa menggunakan aplikasi Google Terjemahan ini, teman-teman bisa gunakan untuk menjadi sebuah solusi untuk membuat voice over secara gratis. Nah, caranya bagaimana untuk merekam layarnya? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kita menggunakan aplikasi perekam layar. Di sini kita menggunakan aplikasi perekam layar bawaan dari HP ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman itu sudah ada aplikasi bawaannya perekam layar, teman-teman tinggal aktifkan aja. Atau kalau misalkan teman-teman belum punya aplikasi perekam layar bawaan, teman-teman bisa menggunakan di Google Play Store ini, namanya adalah AZ Screen Recorder yang ini. Nah, ini teman-teman bisa pakai yang ini, hanya 33 MB aja. Ini udah bisa digunakan untuk merekam semuanya teman-teman ya. Langsung aja teman-teman bisa pakai perekam layar AZ ini. Nah, oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita masuk lagi ke Google Terjemahan. Nah, di sini kita langsung aja rekam ya teman-teman. Saya rasa teman-teman udah tahu bagaimana cara merekam layarnya. Kemudian teman-teman langsung aja klik yang ini, tanda speaker ini teman-teman klik. Kemudian teman-teman tunggu aja sampai selesai ya teman-teman. The day we learn to dream for most of our history, humans have been dreamers, literally. Nah, kurang lebih seperti ini. Pokoknya sampai selesai nanti teman-teman bisa rekam layarnya. Nah, kemudian kita balik lagi ke ChatGPT-nya, dan di sini kita akan membuat sebuah prompt gambarnya. Nah, di sini kita harus memerlukan sebuah prompt lagi. Di sini sudah saya siapkan lagi ya teman-teman untuk prompt keduanya. Cek aja di kolom komentar teman-teman. Sudah saya sematkan juga. Nah, ini seperti ini, langsung kita generate aja. Oke teman-teman, ini sudah dibuatkan. Ini promptnya ada banyak sekali. Kita coba cek ya teman-teman. Ini ada sekitar 10 scan prompt ya teman-teman, yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat sebuah gambarnya. Nah, di sini caranya seperti tadi, kita tinggal tahan aja, kemudian kita pilih teks, dan di sini kita langsung copy aja di bagian promptnya ini. Nah, langsung aja di bagian promptnya ya teman-teman, jangan di bagian judulnya, jadi di bagian promptnya aja seperti ini. Nah, kemudian kita menggunakan aplikasi yang gratis lagi, namanya adalah Bing AI ini. Nah, aplikasi ini bisa generate sebuah gambar dan juga video ini secara gratis ya teman-teman, karena setiap hari itu kreditnya itu bisa bertambah. Nah, caranya teman-teman tinggal klik pojok kanan ini. Kemudian di sini ada pembuat gambar dan pembuat video yang ini. Nah, ini teman-teman bisa pilih aja. Nah, di sini kita menggunakan yang pembuat gambar ini. Nah, di sini kita coba langsung tempelkan aja. Kita hapus dulu yang ini. Kemudian kita tempelkan ini. Nah, untuk pengaturannya yang ini teman-teman bisa pilih yang ini ya teman-teman, yang DALL-E ini. Kemudian langsung aja teman-teman klik yang selesai ini. Langsung teman-teman setelah ditempelkan dan pengaturannya diubah seperti tadi, langsung teman-teman buat aja. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal tunggu aja sekitar 1 menit ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi, ada 4 gambar yang ini keren banget, sudah HD, sudah jernih, dan ini wow, ini keren banget teman-teman. Bisa digunakan untuk wallpaper juga ya, karena terlalu keren. Nah, langsung aja kita klik gambarnya. Nah, di sini ada gambar orang-orang purba dan juga ada Tyrannosaurus, teman-teman. Jadi menggambarkan sebuah prasejarah sekali. Nah, cara mendownloadnya bagaimana? Nah, di sini kan ada tombol anak panah ke bawah ini, teman-teman tinggal klik aja. Lalu teman-teman unduh seperti ini. Nah, kalau udah teman-teman bisa langsung geser. Di sini juga ada gambarnya. Teman-teman bisa klik anak panah ini lagi. Teman-teman unduh lagi. Nah, teman-teman kan ada 4 gambar ini, teman-teman bisa download semuanya ya. Ada ini juga. Nah, ini juga ada, teman-teman bisa unduh semuanya. Nah, kemudian kalau memakai Bing AI ini, di bagian bawah ini ada juga teman-teman referensi gambar yang serupa. Ini teman-teman juga bisa pakai juga.
ya, karena ini menggambarkan sebuah prasejarah ya teman-teman. Ada dinosaurus, ada manusia-manusia purba, itu sama dengan promnya ini. Nah, kemudian kita balik lagi ke ChatGPT tadi. Nah, tadi kan kita menggunakan prompt yang pertama ini. Kemudian kita lanjut ke prompt yang kedua, caranya sama, kita tinggal salin aja. Kemudian kita masuk lagi ke Bing tadi, dan di sini teman-teman bisa tempelkan aja seperti tadi. Pengaturannya sama ya, yang ini. Kemudian langsung aja teman-teman klik selesai, dan teman-teman klik buat ini. Tunggu lagi sekitar 1 menit ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah jadi lagi gambarnya. Nah, ini ada 3 gambar teman-teman. Langsung aja kita klik. Nah, ini menggambarkan sebuah manusia purba yang sedang memegang api teman-teman. Karena api itu adalah sumber kehidupan ya teman-teman di zaman prasejarah dulu. Langsung aja kita klik tombol anak panah ini, kita unduh lagi. Seperti biasa di bagian bawah ini juga ada referensinya lagi, teman-teman bisa pakai ya teman-teman. Kita langsung scroll aja. Nah, ini juga ada lagi, teman-teman bisa pilih, langsung unduh aja. Nah, teman-teman bisa unduh semuanya karena ada 3. Ini teman-teman bisa unduh lagi aja. Nah, udah. Kemudian kalau udah, kita balik lagi ke ChatGPT-nya tadi, dan ke prompt yang ketiga ini, dan seterusnya sampai prompt yang ke-10 ya teman-teman. Nah, ini akan saya praktekkan sekali lagi. Ini prompt yang ketiga biar teman-teman nanti bisa jelas ya. Nah, pengaturannya pilih yang ini, yang kanan ya teman-teman, seperti ini. Langsung klik selesai dan klik buat. Nanti akan secara otomatis dibuatkan lagi sekitar 1 menit. Oke, sudah jadi lagi. Nah, ini teman-teman ya, manusia prasejarah atau manusia purba yang sudah dibuat sedang menggunakan api unggun teman-teman ya. Kita langsung klik aja. Nah, jadi ini cerita ini menggambarkan sebuah kehidupan dari api kecil ya teman-teman. Karena api dulu itu adalah menjadi sebuah cahaya dan sebuah penerangan. Pokoknya api itu dulu itu adalah sumber kehidupan teman-teman. Jadi ceritanya menggambarkan seperti itu. Langsung aja kita klik download ini, kita unduh semuanya teman-teman, karena ada sekitar 4 gambar ya tadi. Kita download semuanya lagi. Nah, seperti ini teman-teman, kita unduh semuanya. Oke, sudah di-download semuanya ya teman-teman. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lanjutkan di scan yang promptnya ini ada sekitar 10 ini, teman-teman bisa selesaikan sendiri ya teman-teman, dengan cara seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke galeri ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti sudah membuat gambarnya semuanya selesai sampai 10 tadi, nanti akan masuk ke galeri kita seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah masuk semua ya teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menggunakan sebuah aplikasi editing yang biasa kita pakai, yaitu adalah CapCut teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum punya CapCut, bisa langsung download di Google Play Store, dan langsung aja yang udah download langsung kita buka aja teman-teman ya. Ini teman-teman bisa langsung praktek aja mengikuti saya di sini. Langsung aja teman-teman klik yang proyek baru ini, kemudian teman-teman masukkan gambar-gambar yang sudah teman-teman buat dari Bing AI tadi. Usahakan gambarnya ini urut ya teman-teman. Nah, yang ini teman-teman, usahakan teman-teman itu urut untuk memasukkan sebuah gambarnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau udah, langsung teman-teman bisa klik yang pojok kanan bawah ini. Nah, otomatis nanti akan masuk ke aplikasi CapCut-nya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa scroll ke paling kanan. Di sini ada watermark, kita hapus aja. Nah, kemudian di sini, karena di sini kita akan membuat sebuah video panjang atau long video. Di sini kita masuk ke bagian rasio aspek ini. Kemudian teman-teman tinggal pilih yang ada logo YouTube-nya ini, 16:9 ini teman-teman bisa pilih. Nah, lalu di sini kan ini terpotong ya teman-teman, kita bisa zoom aja seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi sesuaikan agar objeknya itu kelihatan teman-teman. Nah, teman-teman bisa zoom semuanya seperti ini.
sampai semuanya itu kelihatan seperti ini. Nah, sampai selesai ya teman-teman, bisa zoom seperti ini. Nah, kalau udah nanti hasilnya seperti ini teman-teman, sudah masuk frame semuanya ya, sudah penuh framenya, tadi kelihatan lebih profesional teman-teman ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke bagian overlay ini. Yang overlay ini teman-teman bisa klik. Nah, kemudian teman-teman masukkan dari Google terjemahan tadi, voice over yang kita buat tadi, yang kita rekam dari Google terjemahan tadi, teman-teman bisa masukkan lewat overlay ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya untuk overlaynya. Langsung teman-teman bisa. Nah, di sini teman-teman bisa scroll aja ke paling kanan. Di sini nanti ada ekstrak audio. Ini teman-teman bisa klik ekstrak audio. Nah, kemudian di sini teman-teman untuk gambarnya ini kan sudah tidak kita pakai, yang kita pakai hanyalah audionya aja. Jadi kita hapus aja yang gambarnya ini. Nah, kita sisakan audionya aja seperti ini. Nah, di sini untuk audionya kita bisa atur volumenya teman-teman ya. Di bagian volume ini kita bisa fullkan seperti ini. Long before cities. Nah, kita bisa fullkan agar suaranya itu jelas teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa paskan aja antara suara dan juga gambarnya. Ini terserah teman-teman. Mau misalkan teman-teman bisa panjangkan atau kecilkan, panjangkan, ini terserah teman-teman ya. Usahakan teman-teman itu sesuaikan. Kemudian kalau misalkan ini ada bagian yang terlalu panjang, nah ini teman-teman bisa klik aja, kemudian klik bagi, kemudian teman-teman bisa paskan seperti ini dan tarik seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa geser lagi ke kiri. Nah, agar jedanya itu tidak terlalu panjang teman-teman ya. Nah, seperti ini. Misalkan ada yang terlalu panjang, teman-teman klik bagi, kemudian geser kanan, geser kiri. Nah, kita ulangi lagi yang ini. Bagi, geser kanan, kemudian geser kiri. Kita ulangi lagi, bagi, geser kanan, kemudian geser ke kiri. Nah, ulangi sampai selesai ya teman-teman. Kalau ada bagian yang terlalu panjang ini, biar nantinya itu tidak terlalu lama jedanya ya. Seperti ini, ulangi sampai selesai ya teman-teman. Nah, kalau sudah nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya, sudah pas seperti ini. Nah, teman-teman paskan seperti ini ya, sudah pas antara gambar dan juga suaranya. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah transisi agar videonya itu berpindah secara halus teman-teman. Caranya teman-teman tinggal klik yang ini, yang putih ini. Kemudian teman-teman bisa pilih yang campur ini. Nah, teman-teman bisa pilih yang campur ini agar nantinya bisa bergerak lebih smooth atau lebih halus. Kemudian terapkan ke semua ini. Teman-teman klik yang pojok kiri bawah ini. Nah, sudah diterapkan ke semua klip. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, halus ya. Nah, seperti ini. Jadi enggak terlalu kasar teman-teman. Jadi halus secara perpindahan transisinya itu halus. Jadi enak dilihat ya teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan sebuah background atau lagu teman-teman. Nah, di sini untuk background atau lagu ini teman-teman bisa pakai yang suara ini. Nah, di sini teman-teman bisa pakai yang di sini, atau teman-teman bisa pakai dari YouTube Audio Library. Di sana sudah disediakan untuk background yang bisa teman-teman gunakan, yang pastinya sudah no copyright dan juga bisa digunakan untuk seluruh konten kreator. Nah, di sini saya sudah ada di bagian folder ini, sudah ada di sini. Langsung kita klik tombol plus ini ya teman-teman, dan nanti otomatis akan masuk ke sini. Nah, kemudian kita paskan lagi kalau misalkan kepanjangan. Nah, kita bisa bagi aja seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa volumenya bisa turunkan. Nah, misalkan 50 seperti ini. Long before city. Nah, oh ya teman-teman, buat teman-teman, karena ini saya sebagai contoh dulu biar videonya itu tidak kelamaan, saya buat hanya 38 detik. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti pas buat, teman-teman itu bisa pakai semuanya. Jadi misalkan 15 menit atau 10 menit itu sudah cukup sekali ya, sudah bagus sekali. Dan sini saya hanya mencontohkan, jadi saya cuma buat 30-an detik aja sebagai contoh terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini sudah hampir jadi. Langkah terakhir kita hanya perlu menambahkan sebuah teks teman-teman ya. Kita klik aja teksnya, kemudian keterangan otomatis ini teman-teman klik,
Dan di bagian pengisi suara ini bahasa sumber, teman-teman klik yang English seperti ini. Lalu teman-teman bisa pilih untuk teksnya mau gaya seperti apa. Nah, misalkan seperti ini, langsung teman-teman klik hasilkan ini. Dan bisa teman-teman tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah jadi, sudah dibuatkan. Teman-teman tinggal atur aja untuk besar atau kecilnya. Nah, seperti ini sudah cukup sekali. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa langsung ekspor aja ya. Nah, caranya ekspor bagaimana? Kita klik yang UHD AI ini, kemudian kita matikan aja untuk yang Ultra HD ini, kemudian langsung kita ekspor aja, teman-teman. Nah, seperti ini kita tunggu terlebih dahulu, dan nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Long before cities, before writing, before even language itself, there was fire. A small, flickering light in the darkness. At first, we feared it, then we learned to use it, and that moment didn't just change how we lived, it changed how we thought. Imagine our ancestors, huddled around a campfire 2 million years ago. The night is cold, the world outside is filled with predators. Oke teman-teman, kemudian untuk cara uploadnya, untuk pemilihan judulnya, di sini kita masuk lagi ke ChatGPT, dan di bagian judul yang kita gunakan tadi ini kita pakai teman-teman ya. Nah, yang ini kita bisa salin aja. Kemudian ini kita bisa masukkan ke judulnya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyuruh ChatGPT ini untuk membuat deskripsi dan juga tagar. Nah, teman-teman bisa tiru aja seperti ini, buatkan deskripsi dan tagar untuk YouTube dari judul The Fire ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman tambahkan lagi dalam bahasa Inggris seperti ini. Nah, nanti akan kita dibuatkan deskripsi dan juga di bawahnya ini ada tagarnya juga. Nah, ini teman-teman bisa pakai aja untuk deskripsi dan juga tagarnya ini, karena ini sudah SEO friendly ya teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman bisa pilih teks, kemudian di bagian deskripsi ini teman-teman bisa copy aja dari sini ya. Kemudian langsung teman-teman setelah copy ini teman-teman bisa masukkan di bagian history ini, ini ada tagar. Ini penting sekali untuk video kita, karena untuk deskripsi dan juga tagar kalau video panjang itu harus diisi teman-teman ya, tidak boleh dikosongkan. Ini tips dari saya ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Di bagian judul ini seperti ini, kemudian di bagian deskripsi nanti seperti ini, teman-teman tinggal tempelkan aja di bagian deskripsi dari ChatGPT tadi. Jadi sudah dibuatkan secara lengkap dari deskripsi dan juga tagar yang sudah SEO friendly teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pakai aja di deskripsi teman-teman. Nah, kemudian untuk waktu uploadnya teman-teman bisa upload di sore hari atau malam, sekitaran jam 4 sampai jam 7 malam teman-teman. Jadi biasanya saya upload itu di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk cara uploadnya. Nah, kemudian untuk cara membuat thumbnailnya. Nah, thumbnail itu adalah sebuah gambar cuplikan saat kita itu mau menonton YouTube. Jadi sebelum kita menonton YouTube itu ada gambar cuplikan untuk menarik penonton teman-teman. Jadi itulah yang dinamakan dengan thumbnail. Nah, untuk membuat thumbnail kita memerlukan satu aplikasi yang bernama Pixel Lab ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa download aja dari Play Store seperti ini. Kalau udah langsung kita buka aja. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman. Dan di bagian ini kita pilih yang titik pojok kanan atas ini, titik 3 ini, kemudian klik yang atas sendiri ini. Nah, di bagian sini teman-teman bisa pilih mau pakai gambar yang mana ya, teman-teman bisa pilih. Kalau saya pilih yang ini aja teman-teman, yang ada gambar Tyrannosaurus ini. Ini teman-teman pilih seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini image size ini teman-teman klik. Ini teman-teman pilih yang YouTube thumbnail. Ini sudah disediakan presetnya YouTube thumbnail seperti ini. Teman-teman pilih yang rasionya 1280 dan 720. Langsung klik OK. Nah, kemudian teman-teman bisa sesuaikan nih. Misalkan di bagian image ini ada cropnya. Nah, di bagian sini teman-teman bisa sesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bagian judul ini teman-teman bisa isi judul yang tadi yang ada di ChatGPT tadi. Nah, caranya teman-teman klik yang ini tanda pensil ini, kemudian teman-teman bisa tempelkan aja seperti ini.
Nah, kemudian teman-teman bisa atur-atur sendiri ya. Misalkan seperti ini. Di bagian ini ada bagian font, teman-teman cari aja yang ini. Kemudian teman-teman bisa cari font-font yang bagus, misalkan yang tebel-tebel seperti ini. Atau teman-teman bisa pakai font-font yang lain, misalkan teman-teman punya font yang lain bisa dipakai di sini. Misalkan yang ini, teman-teman. Kemudian di sini juga ada seperti ini. Garis tepi, ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Ini sesuai selera teman-teman aja mau dibuat bagaimana untuk thumbnailnya ya. Nah, kalau dirasa udah cukup keren, teman-teman bisa langsung ekspor aja. Caranya teman-teman klik yang ini, kemudian save image ini, kemudian langsung teman-teman klik yang save to gallery ini. Nah, ini nanti sudah masuk ke galeri kita, teman-teman ya. Nah, ini sudah jadi kita tinggal masukkan aja saat proses upload, teman-teman. Nah, itu tadi cara saya bikin konten dari nol tentang konten zaman purba. Saatnya giveaway putaran ke-7. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, saya akan mengadakan giveaway sebuah smartphone gratis untuk membantu teman-teman yang mungkin punya kendala di perangkatnya. Selain itu, pemenang juga akan mendapatkan sesi bimbingan privat gratis dengan tim pabrik cuan untuk belajar YouTube dari nol sampai monetisasi. Untuk ikut, caranya gampang. Like video ini, subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian, dan tulis komentar positif di kolom komentar. Pemenang akan diumumkan di tab postingan channel ini. Semoga giveaway ini bisa membantu kalian berkembang di dunia YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung dengan like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten selanjutnya.